Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Kamis 11 Februari 2021. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali setelah kami melewati malam yang mana kami sudah beristirahat. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali dibangunkan dengan penuh kesehatan, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dalam mengawali kehidupan kami hari ini, dan kami akan mengawali dengan merenungkan sebagian kecil daripada sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapa yang kekasih di dalam Kristus Yesus, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mencoba mengambil suatu tema, yaitu belajar menjadi rendah hati. Belajar menjadi rendah hati. Ibu bapa serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang tentu ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Tidak jarang kita mendengar atau bahkan kita berkata, jika dia berbuat baik kepada saya tentu akan berbuat lebih baik lagi kepada dia. Nah, jika demikian, artinya bahwa kita berharap orang lain lebih dulu harus berbuat baik kepada kita, dan kita hanya membalas perbuatan mereka. Pada umumnya, yang dilakukan hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang kita kehendaki untuk orang perbuat kepada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu orang lain memperlakukan kita dengan baik lebih dahulu? Firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya bahwa kita harus terlebih dahulu melakukan kepada orang lain. Bukan menunggu
atau berharap orang lain melakukan lebih dulu kepada kita. Firman Tuhan juga dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10 berkata, "Hendaklah kamu saling menghormati sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat." Namun Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, terkadang kita menjadi orang yang sangat egois, sehingga memicu permasalahan dan penyebab retaknya suatu hubungan, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, di dalam bermasyarakat, atau dalam berorganisasi, bahkan di dalam berjemaat. Tiap-tiap orang saling menuntut untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Masing-masing mengutamakan keegoisannya. Firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Belajar menjadi rendah hati. Itu adalah kunci agar kita dapat melakukan semua yang dikatakan di dalam nats perenungan kita pada pagi hari ini. Citra diri yang Ibu Bapa yang kekasih dalam Kristus Yesus, kunci dari perbuatan yang baik tadi, saya ulangi, adalah belajar menjadi rendah hati. Ya. Jadi tidak menganggap lebih hebat, ya. Tidak menganggap diri kita lebih berkuasa atau kita lebih pintar sehingga kita enggan untuk melakukan hal yang baik terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, citra diri yang seperti ini, Ibu Bapa serta saudara-saudara yang kekasih, adalah awal dari sikap tinggi hati dan keegoisan di dalam diri kita, yang akhirnya akan menghambat kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dengan memiliki kerendahan hati, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik terlebih dahulu kepada orang lain tanpa kecuali. Dan jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, sekalipun kebaikan kita tidak pernah dihargai dan kita tidak pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Karena balasan kebaikan yang diperbuat sesungguhnya tidak datang dari manusia itu, tetapi dari Tuhan yang melihat perbuatan kita. Marilah belajar menjadi rendah hati dan saling mendahului dalam memberi hormat dan dalam berbuat kebaikan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita
berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami sebagai manusia, kami harus mempunyai hati yang rendah untuk dapat dimampukan melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan yang baik terlebih dahulu, tanpa harus menunggu orang lain yang melakukan lebih dulu kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melaksanakan dan memberlakukan firman-Mu ini di dalam menjalani kehidupan kami, terlebih khusus hari ini. Bapa di dalam surga, pagi ini kami juga berdoa buat segenap anggota jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dan berkati juga setiap harapan-harapan dan doa dari setiap anggota jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin berulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya memperlengkapi sukacita mereka. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang kiranya berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan mau menjamah, melawat mereka Tuhan satu persatu, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan menjamah mereka masing-masing. Engkau pulihkan mereka Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang ilahi, yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kebijakan mereka, agar melalui kebijakan yang mereka ambil Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kedamaian, terlebih khusus kami senantiasa boleh leluasa untuk menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Bapa dalam surga, ampuni kami dan terima kami di dalam keampunan anak Yesus Kristus. Kami bawa doa ini. Amin. Shalom.